Halo, perkenalkan saya Roginanto Setiawan dari kelas E Prodi Manajemen NPM 211. Pada hari ini saya akan membuat video tentang cara membuat analisis penelitian dengan menggunakan metode regresi. Pertama-tama tentunya adalah menentukan judul terlebih dahulu. Kemudian akan menentukan analisis yang akan digunakan dan hipotesisnya. Saya akan memakai analisis regresi, dan teknik pengambilan data saya memilih primer, yang mana saya akan menyebar kuesioner kepada sebanyak 30 responden. Dan berikut adalah kuesioner yang telah saya bagikan untuk memperoleh data. Ini ada pertanyaannya, dan untuk hasilnya setelah berhasil mengumpulkan data, kita transkrip datanya menjadi Excel. Nah, di sini saya sudah rubah datanya. Untuk X ini ada tingkat frekuensi konsumsi konten, dan variabel Y adalah pengaruh konsumsi terhadap kemampuan. Di sini ada 30 responden. Kemudian untuk mengolah datanya, kita ke menu data, kemudian pergi ke data analisis. Apabila regresi, cari regresi. Di sini regresi saya akan pilih. Nah, untuk input Y kita masukkan variabel Y, data-data variabel Y. Hanya datanya saja, tidak perlu jumlahnya. Kemudian pencet sini. Kemudian untuk input X range-nya, kita input X range-nya yaitu tingkat frekuensi konsumsi konten. Nah, sudah. Apabila confidence level-nya sudah 95%, biarkan saja. Untuk output range-nya, ini adalah di mana kita akan menaruh hasilnya. Taruh di mana saja, saya akan taruh di sini. Ya, pencet enter lagi. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil analisis datanya. Kemudian kita buat laporannya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian dari makalannya untuk bagian analisisnya saja. Nah, di sini hasil pengolahan data yang tadi sudah saya masukkan. Nah, berikut pertama adalah standard error-nya. Di sini tertera nilainya sekian untuk SYX-nya, dan SA sekian, dan SB sekian. SA ini intercept, SB slope kemiringannya, dan SYX itu keseluruhan standard error-nya itu. Dan untuk uji statistiknya atau persamaan regresi, ini nilainya sekian, Y 3, sekian tambah 0,30 sekian. Nah, sini konstanta intercept menunjukkan bahwa jika variabel X konstan atau tetap, maka rata-rata nilai variabel Y adalah sebesar sekian. Koefisien regresi X1 menunjukkan bahwa jika variabel X meningkat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan variabel Y. Nah, tanda plusnya itu untuk menunjukkan bahwa jika variabel X meningkat, maka nilai variabel Y itu juga akan meningkat. Di sini ada uji statistik koefisien regresi. Nah, di sini nilainya itu sekian, 0,5 sekian, maka 2 itu dari multiple R yang ada di kolom pertama, dan hasilnya sekian. Ini hasil dari pangkat 2 itu ya. Koefisien korelasi positif pada tingkat kepercayaan 95%, tingkat error alpha 5%. Tingkat frekuensi konsumsi konten berbahasa asing berpengaruh dengan kemampuan bilingual pada mahasiswa. Dan R-square-nya koefisien determinasi atau 26%, artinya variabel X dapat mempengaruhi kemampuan bilingual pada mahasiswa sekitar 26%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang lainnya. Dan merumuskan hipotesis, ada uji signifikansi sini. Untuk
menguji apakah model regresi yang terbentuk layak digunakan atau tidak layak digunakan. Di sini ada H0, beta sama dengan 0, model regresi tidak layak digunakan dan tidak memadai. Di sini kemudian ada H0, beta tidak sama dengan 0, model regresi layak digunakan dan memadai. Nah, di sini ada nilai dari significance F atau p-value ini sekian, dan kriteria uji H0 ditolak apabila p-value nilai kurang daripada nilai alfa. Dan hasilnya H0 ditolak karena 0,0% itu kurang dari 0,05% dan H1 diterima. Jadi dengan menggunakan nilai alfa 5%, sampel yang ada memberikan kesimpulan bahwa model regresi layak untuk digunakan dan memadai. Nah, di sini ada perhitungan koefisien intercept dan slope. Untuk mengetahui apakah nilai intercept atau konstanta memiliki peran yang signifikan dalam model regresi. Nah, di sini hipotesisnya sekian. 0A sama dengan 0, itu tidak ada pengaruh signifikan terhadap nilai A intercept dengan variabel Y. Dan untuk yang H1, A tidak sama dengan 0, terdapat pengaruh signifikan antara nilai intercept terhadap variabel Y. Nah, sini menggunakan alfa 5% atau 0,05%, itu taraf nyatanya. Dan p-value ini nilainya sekian. Kriteria ujinya H0 ditolak apabila p-value nilainya kurang dari nilai alfa. Nah, keputusannya H0 ditolak karena p-value nilainya lebih kecil daripada nilai alfa dan H1 diterima. P-value ini yang hasilnya sama kayak signifikan F. Jadi dengan menggunakan alfa 5% membuktikan adanya pengaruh signifikan terhadap nilai intercept dengan variabel Y atau pengaruh konsumsi terhadap kemampuan. Nah, sekarang menentukan T-tabel. Nah, T-tabel di sini A/2 bagi DF itu ininya ya, udah ada di tabel distribusi. Ini 30 responden dikurangi 2, emang rumusnya kayak gitu. Sini 0,05 bagi 2 dan dibagi 28, hasilnya sekian. Nah, keterangannya tertera. Nah, sekarang mencari T hitung. T hitung ini R itu dari multiple R itu ya, yang di atas. Yang pertama ini dikurangi akar 30 kurangi 2, habis itu per akar 1 dikurangi sekian, dan hasilnya sekian. Taraf nyata 5%, dihitung nilai 3,17 sekian, dan T-tabel nilainya 2,04841. Dari hasil analisis di atas, T-tabel kurang dari T hitung nilainya ya. Ini maaf saya salah. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Tingkat frekuensi konsumsi konten berbahasa asing berpengaruh dengan kemampuan bilingual pada mahasiswa. Dan kemudian untuk confidence level yang terakhir, di sini ada confidence interval sebesar 95%, tingkat error alfa 5% pada batas bawah sebesar 0,1072304 dan batas atas sebesar 0,4974208. Maka confidence interval pada pengaruh tingkat frekuensi konsumsi konten berbahasa asing dengan kemampuan bilingual pada mahasiswa berkisar di antara nilai tersebut, batas bawah dan batas atas. Dan sekian dari saya, ini untuk lampirannya. Terima kasih.